اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, bersama niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة العالم الفقيه العالمة أحمد محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga para mustami', para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita bersama-sama taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebagai ibadah rutinitas kita setiap malam Jumat dan malam Selasa, mengadakan ta'lim dan zikir, senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersama-sama selayaknya, seyogianya dan sepatutnya mengucapkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan ruhani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan nikmat anak yang soleh dan solehah, juga nikmat rizki yang berlimpah, yang halal, yang thayyib, yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada manusia yang paling beruntung di muka bumi ini, yaitu beruntung di dunia dan di akhirat, manakala ia mampu melangkahkan kakinya untuk mendatangi majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Karena majlis zikir dan majlis ilmu adalah majlis-majlis yang diutamakan dan diakui oleh Allah dan Rasulnya. Manakala di dalamnya banyak mengingat Allah, manakala di dalam majlisnya banyak menuntut ilmu syar'inya, maka Allah dan Rasulnya itu membanggakan kita selaku makhluknya yang berlama-lama menuntut ilmu dan zikir mengingat Allah di majlis-majlis ta'lim Rasulullah di Raudhah min Riyadil Jannah. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Allah dan Rasulnya. Manakala kita melaksanakan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah, lalu kita melaksanakannya atas amr, atas perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita ridho akan agama kita yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa orang yang tidak mau zikir, duduk di majlis taklim. Siapa orang yang terhindar atau menghindari daripada majlis-majlis taklim, berarti ia ragu daripada perintah Allah dan Rasulnya, yang berarti mafhum mukhalafahnya, ia juga ragu terhadap agamanya. Na'udzubillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita harus ridha, kita harus ikhlas, kita harus bangga membawa agama kita, agama Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fis silmi kafah. Maka Allah memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, jadi kita harus melaksanakan amar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memerintahkan jangan kalian ibadah melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlasnya. Untuk apa? Untuk meluruskan agama kita dengan cara kita mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang paling hanif, yaitu agama yang paling lurus dan yang paling jelas. Siapa orang yang melaksanakan yang jelas-jelas, siapa orang yang mengagungkan agamanya atas apa? Atas agama yang dibawa oleh nabinya, maka ia sudah pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur, hingga sampai saat ini kita masih melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan risalah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menuntut ilmu dan zikir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, Allah juga bakal mengingat kita yang mengingat Allah. Lalu setelah kita mengingat Allah, banyak istighfar dan banyak berdoa, dan kita banyak baca sholawat kepada Rasulnya. Kita ketahui bahwa istighfar itu adalah definisinya agar kita tidak mengulangi perbuatan ma'asi atau kemaksiatan yang kita lakukan dengan cara mengucapkan istighfar. Berarti kita sudah ada peluang untuk menuju ke jalan taubatan nasuha. Maka istighfar itu jangan hanya diucapkan dengan dohir, jangan hanya diucapkan dengan lisan. Manakala kita mengucapkan astagfirullahaladzim, berarti di dalam hati kita menggugah, tergugah, digugah. Untuk apa? Untuk kita betul-betul melaksanakan apa yang telah kita ucapkan. Astagfirullahaladzim berarti di dalam hati kita yakin untuk mengingat dosa kita minimal 1 kali. Maksimal dalam 1 kali kalimat astagfirullahaladzim itu 3 kali akan ingat dosa kita, dosa kecil, dosa besar kita ingatin. Maka ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar. Bagaimanakah kalimat Sayyidul Istighfar yang diucapkan oleh Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kalimatnya adalah diawali dari kalimat istighfar, yaitu astagfirullahaladzim, kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika
alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'ta. Jadi ketika kita beristighfar, baca juga tuh yang namanya Sayyidul Istighfar, ya, bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa, banyak khilaf terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap diri sendiri, dan terhadap kedua orang tua, juga terhadap orang lain. Yakini itu. Jangan sombong. Kalau kita sombong lepas daripada dosa, walhasil kita akan tidak mau mengucapkan kalimat istighfar. Maka siapa orang yang banyak mengucapkan kalimat istighfar berarti ia mengakui akan dosanya. Siapa orang yang mengakui dirinya berdosa, sebelum kita mengucapkan kalimat istighfar saja Allah sudah membuka pintu maafnya. Akui aja, ya Allah aku berdosa, itu sudah dibuka pintu taubat. Kemudian apalagi kalau kita berucap, kita lafuzkan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Jadi kita mohon ampun kepada Allah atas segala apa? Min kulli dzambin adzim, daripada tiap-tiap dosa yang amat besar. Akui, oh gua mah dosa-dosa kecil, gua mah gak kayak lu, dosa lu mah banyak, gede dosanya. Ini jangan begitu. Yang namanya dosa kecil maupun besar adalah kandungannya siksa. Maka kita jangan sombong. Siapa orang yang sombong berarti lidahnya keluh daripada mengucapkan kalimat istighfar. Setelah pengakuan dari lisan dan hati kita mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Allah, lakukan dengan amaliyah, lakukan dengan fi'liyah kita. Maksudnya jangan mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu yang disebut istighfar, mohon ampun. Tujuannya taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, engkau adalah Rabbi, Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau, ya Allah. Ya kan? Khalaqtani, engkau yang menciptakanku, hambaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Maka manakala kita berdosa kepada Allah dan kepada seluruh makhluk atas perbuatan dosa kita, kita mohon ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pengampun daripada segala dosa kecuali syirik kepada Allah. Manakala kita syirik kepada Allah, belum kita taubat lalu kemudian kita mati, tidaklah ada ampun baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ia taubat sebelum ia dicabut nyawanya, sebelum berpisah ruhnya dari raganya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika kita musyrik kepada Allah, ingkar kepada Allah, belum taubat kita mati, maka tiadalah ampunan baginya. Kenapa? Karena kita tuh harus memintanya apa? Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Ya, minta ampunnya kepada Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kecuali siapa? Illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'ta. Jadi kita itu mohon perlindungan kepada Allah daripada apa? Kejelekan-kejelekan yang kita lakukan.
Insya Allah dengan cara itu kita banyak istighfar, banyak baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'ta. Kalau kita baca itu, idza khala dzalika hinu yamshi fa mata dakhalal jannah. Jadi apabila kita mengucapkan dzalika itu kalimat istighfar ya di sore hari, famatta dakhalal jannah, maka apabila kita mati dakhalal jannah, kita bakal masuk surga. Ya kalau yang pengen cepat-cepat mati silahkan baca banyak baca Sayyidul Istighfar terus mati, minta mati sama Allah, diampuni dosanya tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena karena setelah baca Sayyidul Istighfar kita sudah tidak melakukan dosa lagi, mati ya sudah dakhalal jannah, masuk. Au kana min ahlil jannah, atau kalau kita sudah baca itu kalimat Sayyidul Istighfar, kita menjadi ahli surga. Jadi ahli surga, penghuni surga abadan abada. Wa idza qala hina yusbihu famata yaumi mithluhu. Jadi apabila kita mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari pun, apabila kita mati siang harinya, maka kita masuk surga di hari kiamat. Sama seperti hari-hari yang kita baca kalimat Sayyidul Istighfar itu. Jadi kita jangan sombong dah, banyakin kita istighfar kepada Allah. Walaupun masih dalam rangka ucapan dan dalam batin kadang fi'liyah kita masih melakukan, maka jangan pernah terputus lidah kita, hati kita, akal kita daripada mengucapkan kalimat istighfar. Dan jangan juga kita malas untuk menghafalkan Sayyidul Istighfar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adhkar ini isinya adalah doa dan doa. Kitab segini besarnya, segini lebarnya. Di dalamnya itu penuh dengan doa. Kenapa? Karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka siapa yang mengakui dirinya orang mukmin, siapa yang mengakui dirinya hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layaknya seyogianya ia rajin berdoa. Setiap kita melakukan amaliyah kita, akhiri dengan doa. Mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah, doa itu. Mau makan kita baca bismillah, mengucapkan memuji atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa orang yang gemar baca bismillah bakal diselamatkan di akhirat dari malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat yang paling kejam, yang gak milih, yang kenal yang kagak. Kalau dia salah dicengkiwing, kata orang Jawanya. Cengkiwing itu apa? Diteng-teng itu, langsung dilempar, aturan masuk surga jadi masuk neraka, saking gemesnya itu. Nah, apalagi kalau ngelihat umat Muhammad ngaji maksiat dicengkiwing, mau masuk surga akhirnya ke neraka. Dicuci dulu terus sampai bersih. Udah bersih baru dilempar lagi sama Zabaniyah masuk ke surga. Masuk surga tapi kita dibersihin dulu. Iya. Ibarat baju kalau kotor dicuci dulu, udah baru dicuci, habis selesai bersih baru ditaruh di lemari, udah aman tuh. Baju juga ngejerit itu waktu dicuci mau digiling di mesin.
dibersihin, belum tadi triska dulu digosok lagi, habis digosok dilempetin, diacak aduk, akhirnya masuk ke lemari, aman dia bersih daripada kotoran. Manusia juga sama, nggak apa-apa lah, karena gua masih demen maksiat, nggak apa-apa gua masuk neraka juga, yang penting gua masuk surga. Itu mah pemikiran orang tolol. Iya. Atau jangan mau, kalau memang kudroh irodatnya kita ini ditentukan oleh Allah untuk baik, ya baik. Sekalipun baik dan salah itu adalah kudroh irodahnya dari Allah, maka kita kudu banyak berdoa. Maksudnya diselamatkan daripada apa? Perbuatan maksiat. Dengan banyak-banyak apa? Banyak-banyak istighfar. Maksiat itu Pak bukan zina aja. Maksiat yang paling gede itu hati yang dengki sama orang. Tuh. Ya, dengki itu paling gede, itu penyakit paling susah obatnya selain diucapkannya doanya, apalah obatnya dengan istighfar, minta ampun sama Allah. Maka sabit qalbi ala dinik. Jadi Allah itu maha membulak-balikan hati seseorang. Manakala manusia itu hatinya lagi baik, maka baiklah ia. Manakala ia hatinya sedang rusak, maka yang menggandrungi dirinya adalah syaitan. Maka banyak istighfar. Jadi kalau kita merasa pinter dewek, merasa suci dewek, merasa hebat dewek, ya kan, merasa pinter dewek, akhirnya jauh dari istighfar. Ngaji pengennya sendiri, nggak mau bareng-bareng, pengennya bisa-bisa, ngerasa dirinya mampu. Padahal kemampuan itu untuk orang lain. Manakala kita mampu dalam satu ilmu, sebarkan ilmu itu untuk apa? Untuk agar orang yang tidak tahu menjadi tahu, untuk agar orang yang tidak mampu jadi mampu, untuk orang yang tidak bisa agar menjadi bisa, gitu ya. Jadi jangan sombong. Apalagi pengajian itu amaliyah mahdhah, ghairu mahdhah. Kayak semacam dalil apa? Ngaji Quran, hadis itu ibadah mahdhah itu. Fardunya fardu ain, manakala kita paham, mampu dan kita tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu, dilihat dengan kasat mata, dua kelopak mata kita melihat ada taklim dan zikir, minimal dia hadir walaupun dirinya pandai, ilmunya tinggi. Gitu. Jangan ini yang ilmu tinggi, apalagi yang gak punya ilmu, jauh dari majelis, maka rugilah orang yang seperti itu. Ya. Nah, baik, di sini apa? Di Al-Adhkar ini banyak doa-doa. Kemarin masalah istighfar atau sayyidul istighfar, dan banyak doa-doa manakala kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala kita punya kebutuhan yang sangat luas, yang sangat muskil, yang sangat berpengaruh untuk kehidupan rumah tangga kita. Kadang kita yang paling dominan adalah manusia ini kebutuhannya tak lain dari fulus dari uang ini duit, itu duit, kemana-mana juga harus pakai duit. Yang kerja butuh duit, yang nganggur butuh duit. Kadang yang kerja juga ngeluhnya bagaimana? Yang kerja aja nggak punya duit, apalagi yang kagak kerja. Yang kerja aja kurang duit, apalagi yang nggak kerja. Syukuri, Allah sudah atur semuanya, ada berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada yang kerja juga, ada yang nganggur. Tapi jangan takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa rizki Allah terhampar di muka bumi ini. Jangankan orang yang punya kerjaan, orang yang nganggur juga Allah nggak mungkin menterlantarkan makhluknya. Jangankan orang yang tak kerja, itu orang yang nggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu, yang nggak punya ilmu juga Allah nggak mungkin terlantarkan makhluknya. Jangankan orang manusia yang diberi akal sehat oleh Allah, diberi tangan, kaki, akal, mata, semua telinga, yang anggota tubuhnya bisa untuk bekerja. Ayam, bebek, satu hewan aja masih dikasih rizki sama Allah. Jangan takut, maka jangan putus asa. Manakala kita kerja, jangan ngeluh, ya Allah kerja
kerja duit nggak cukup, gaji 1.500.000 buat bayar kontrakan 1.000.000, buat dapur 500 sebulan, buat beli pulsa habis. Nih ya, Ustadz Agus kerja berangkat jam 6 subuh, pulang jam 4 siang, giliran gajian habis buat bayar listrik. Kata Allah, jangan putus asa, wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ojo pisan-pisan kue ya cu apa namanya putus asa. Jangan sekali-sekali kalian putus asa birrauhillah, dari ujian Allah. Innahu sesungguhnya la yai'asu, tidak akan berputus asa birrauhillah, dari ujian Allah, illal qaumul kafirun, terkecuali yang selalu berputus asa dari ujian Allah itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang buta mata hatinya. Maka kita syukuri selama kita masih hayat di kandung badan, badan sehat buat kerja, badan sehat buat ibadah. Jangan lupa kita istighfar, jangan lupa kita sholawat. Habis istighfar sholawat kita doa. Jangan sombong. Walaupun kita sholawat, kalau nggak doa mah tetap aja sombong. Umpama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, doanya paling sedikit alhamdulillah. Makanya ada tuh hadis, afdalu dzikri afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Manakala kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, terus hati kita, lisan kita mengucap syukur kepada Allah, itu sudah Allah dan Rasulnya dengar. Manakala hati kita menginginkan sesuatu, Allah akan qabul. Siapa yang banyak bersyukur pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, bentengi rumah tangga kita, bentengi juga rumah kita, bentengi juga kendaraan-kendaraan kita, ketumpakan kita dengan apa? Dengan ibadah. Ketika Rasul naruh apa? Naruh kuda Allah. Apa? Allah kasih kuda Rasul, kendaraannya Rasul. Ketika kuda itu ditaruh, diikatlah di salah satu patok. Rasul nggak hanya naruh dan mengikat kuda itu di patok, tapi Rasulullah baca bismillah minimal. Jadi kalau kita mau kemana-mana, jangan lupa bismillah. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya yang diriwayatkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, yang termaktub di dalam kitab Al-Adhkar. Wa raina fi kitab Ibn Sunni an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu qala. Jadi diriwayatkan kepada kami bahwa di dalam kitab Ibnu Sunni dari Muhammad bin Ibrahim dari abihi radhiyallahu anhu qala, telah berkata, wajahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, siapa itu? Muhammad bin Ibrahim menghadapkan wajahnya kepada siapa? Kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sirriyah. Di dalam apa? Di dalam kesendiriannya, diam-diam dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta meminta pendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk dirinya agar tidak terserah oleh apa? Oleh berbagai macam bala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarona an naqra idza amsayna wa asbahna. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca di sore hari dan pagi hari, yaitu kalimat afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Itu suratnya surat apa? Suratnya surat Al-Mu'minun ayat 115. Tuh. Jadi kalau kita
khawatir akan daripada mara bahaya, dari ancaman-ancaman musuh-musuh kita, baik secara zahir maupun secara batin. Kadang awas, jangan salah, ada orang pandai agama juga ketika ia sakit hati terhadap seseorang, ia berdoanya bukan untuk mendoakan keselamatan, tapi berdoanya untuk melemahkan. Kalimat itu adalah dibalik, bahwa di manakala doa itu mendoakan orang lain untuk selamat, tapi dibalik. Ya. Kenapa? Karena dirinya terserang oleh kedengkian, maka doanya menjadi sebuah apa? Sebuah sumpah yang manakala ia berdoa dengan kalimatut thayyibah, tapi isi kandungan hatinya ia ingin menghancurkan seseorang. Nah, itu bukan doa. Nah, yang begitu bukan doa. Terkecuali kita doa mohon perlindungan daripada orang-orang yang zalim, mohon perlindungan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, mohon perlindungan daripada orang-orang yang selalu berbuat syirik, picik, dengki terhadap kita. Itu minta doa. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada rekan, kawan, teman, sahabat, keluarga, daripada orang-orang yang tidak suka kepadaku. Ya Allah, itu berdoa namanya. Tapi manakala kita berdoanya untuk melemahkan orang lain, yang orang itu sendiri belum tentu zalim terhadap dirinya, maka itu bukanlah doa, tapi adalah sebuah sumpah serapah untuk mencelakakan orang lain. Tapi jangan khawatir, andai kata kita menemukan orang yang seperti itu, kita dizalimi, kita difitnah, kita digunjing, tetap kita berlindung kepada Allah daripada bala dan bahaya. Insya Allah, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Siapapun yang berbuat jahat, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Bila Allah mengizinkan, mungkin itu manjur. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya nggak manjur. Pada intinya kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang zalim. Ucapkan tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum, ya, itu suratnya surat Al-Mu'minun. Itu nanti boleh dicek. Wa rawaina fihi an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u hadhihi ad-da'wati idza asbaha wa idza amsa. Dan diriwayatkan pula di dalam kepada kami dari Anas radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika di waktu subuh dan waktu sore. Berdoa Rasulullah. Doanya seperti apa? Rasulullah berdoa untuk kenyamanan, untuk keamanan diri dan keluarganya, untuk kenyamanan dan keamanan umatnya. Maka Rasulullah berdoa yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Allahumma as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atis syarr. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma as'aluka min faj'atil khair. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ditambahin yang maha suci, yang maha agung, kita sucikan nama Allah, besarkan nama Allah. As'aluka min faj'atil khair. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku berlindung kepadamu, aku mohon kepadamu dari disegerakan kebaikan kepadaku. Min faj'atil khair, minta sama Allah supaya disegerain kebaikan kita. Manakala kita selama ini tidak menjadi orang baik, segera ya Allah datangkan dengan segera kebaikan kepadaku. Manakala aku menjadi orang yang bakhil, segerakan aku menjadi orang yang baik hingga aku menjadi orang yang dermawan. Manakala aku orang yang penuh dengan maksiat, segerakan datangkan kebaikan itu agar aku segera bertaubat gitu.
Kemudian Rasulullah berdoa, wa a'udzubika min faj'atis syarri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada apa? Disegerakan apa itu? Syarri, siksa. Bagaimana kalau kita seumpama lagi maksiat, mati, Masya Allah, maka kita berlindung kepada Allah daripada disegerakannya siksa, ujian. Jangan sampai disegerain ya Allah, manakala aku sedang maksiat jangan kau segerakan siksa engkau. Manakala aku sedang mungkarat ya Allah, tunggu, aku minta waktu untuk bertaubat. Gitu. Tapi manakala kita ingin disegerakan kebaikan kepada Allah, bersegerakanlah agar kita menjadi orang yang segera menjadi orang baik. Manakala kita sedang bermaksiat, jangan disegerakan ya Allah, aku masih maksiat, jangan kau segerakan siksamu, azabmu, agar aku bisa bertaubat kepadamu ya Allah. Mohon doa kepada Allah dijauhkan daripada apa? Disegerakan daripada kebaikan, disegerakan daripada siksanya Allah, adab Allah, ujian Allah, teguran Allah. Wa rawaina fihi bi isnadin dhaif an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah diriwayatkan kepada kami dengan isnad yang dhaif. Hadis dhaif ini sebagai apa? Fadhailul a'mal. Jadi keutamanya untuk kita beribadah. Ya, hadis dhaif ini tidak diperkenankan dan tidak boleh untuk menguatkan suatu hukum, tapi untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan kita beramal soleh kepada Allah, yang datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan. Jadi telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibul afat. Ini laki-laki datang kepada Rasul mengadu, ya Allah, ya Rasul, aku selalu mendapatkan apa? Musibah ya Rasul. Rumahku selalu kemalingan ya Rasul. Istriku selalu tabarrud ya Rasul. Manakala aku kerja, istriku tidak ada di rumah ya Rasul. Bahkan manakala aku pulang ke rumah, istriku belum pulang ke rumah ya Rasul. Aku selalu mendapat ujian ya Rasul. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul idza asbah bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Oh, jadi kalau kita khauf, kalau kita takut, kalau kita tahu rumah kita sering dicuri orang, kalau kita tahu istri kita sering tabarruj, istri kita sering pergi kemana-mana tanpa izin kita, pulang lambat, didului kita oleh suami, doa. Tuh yang lagi batuk-batuk kayaknya iya tuh. Tuh. Jadi doanya apa? Kata Rasul, doanya dibaca di pagi hari. Mau keluar rumah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasul juga naruh kuda pakai bismillah. Mana doanya yang diucapkan oleh Rasul? Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Dengan nama Allah, ya Allah ya Rabb, atas diriku aku titipkan kepadamu, atas keluargaku aku titipkan kepadamu, dan atas malku, hartaku aku titipkan kepadamu. Jadi kalau kita sudah baca itu doa, Bismillahi alayya, Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, baca tuh doa. Manakala kita akan berangkat kerja, kayak Ustadz Agus kalau berangkat kerja habis sholat subuh berangkat tuh, padahal mah nggak berangkat kerja dulu, dia melihat ayamnya dulu betul apa kagak nih, ya. Atau dia ayamnya dulu lihat ada ular kagak nih, atau ayamnya ada kayak satu, apa yang apa kagak. Itu Ustaz Agus tuh mesti baca apa doanya?
Bismillahi ala nafsi wa ahli apa? Wa mali. Bismillahi ala nafsi wa ala wa ahli. Terus wa mali. Kalau mau dikombinasi sama tangan gak apa-apa. Seumpama Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Tiup tangannya ditepakin ke rumah. Aman, berangkat. Dipager kalau kata orang ahli hikmahnya ngajarnya doa begitu kadang tuh. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. 3 kali ditempel ke pintunya. Aman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting doa. Itu ditiupin ke tangan kadang-kadang itu, ya kan? Kata Rasul, kalau sudah baca itu Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, jangan pernah kau takut tinggalkan rumahmu. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya sudah menjaminkan rumahmu aman daripada bala dan bahaya. Kalau dulu belum kita baca Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, banyak yang masuk nyolong barang dalam rumah. Motor hilang, mobil hilang, duit hilang, kalung hilang. Udah kalung hilang baru, mobil hilang baru, motor baru hilang, pasang CCTV. Padahal yang paling hebat mah doa dari Rasul, yaitu doanya apa? Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Itu jamin dari Rasul. Siapa orang yang sudah baca kalimat Bismillahi ala nafsi, baca kalimat Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, pasrahkan, titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Anak istriku selamatkan ya Allah, ya kan? Diri kita minta diselamatkan ya Allah. Harta kita yang di rumah minta diselamatkan oleh Allah. Jangan takut, nggak usah ragu, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Manakala kita sudah baca doa itu, maka Allah dan Rasulnya akan selamatkan diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Artinya kalau kita sudah yakin dengan keselamatan harta kita, kalau harta kita cukup, jangan jadi orang yang bakhil. Karena kalau kita bakhil berarti belum pantas. Untuk apa? Membaca kalimat Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Allah jaga harta kita, cukup harta kita, keluarkan harta kita daripada jalan Allah. Karena apa? Karena harta kita sudah diselamatkan oleh Allah dari jarahan-jarahan, sentuhan-sentuhan orang-orang, tangan-tangan jahil. Manakala diselamatkan, ada hak orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada surga dan nerakanya Allah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Manakala Allah memberikan hartanya, sebagian Allah kasih harta, lalu kemudian sebagian lagi harta itu kau berikan kepada orang yang lain, yaitu yang berhak. Ya, kata guru kita, itu ada pepatah mengatakan, makanlah yang manis, jangan kau makan yang manis, nanti akan menjadi pahit. Artinya kalau kita diberikan harta yang cukup, diselamatkan oleh Allah harta kita dari kejahatan, ada sebagian harta yang diberikan oleh Allah untuk sebagian lagi diberikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada ahli fakir, kepada miskin, kepada yatim, masjid, musola, dan lain-lain sebagainya. Manakala kita tidak memberikan hak dari Allah, sebagian dari Allah itu, maka makanlah yang manis, jangan kau makan yang manis, akan menjadi pahit. Jadi harus kita bersedekah harta yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saja. Wa rawaina fi sunan Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sunni
an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada di dalam kitab Sunni Ibnu Majah, di dalam kitab Ibnu Sunni dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha. Ya. Jadi Rasulullah apabila datang subuh itu mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang sudah masyhur, yang sering kita dengar tapi jarang kita baca. Kita sering dengar tuh kalau kiai-kiai kita baca doa. Kiai kita baca doa itu apa bunyinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, terus kemudian wa amalan mutaqabbala. Maksudnya apa? Kata Rasul, Allahumma inni ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a, berikanlah aku ilmu nafi'a yang manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, manfaat di dunia dan di akhir. Wa rizqan thayyiba, dan berikanlah hambamu ini rizki yang baik, ya Allah. Manakala kita berdoa hati itu ngomong seperti itu. Wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal ibadahku, amaliyah yang wajib, yang fardu, yang sunnah, ya Allah. Terimalah amalku, amal ibadah untuk akhiratku, amalku di dunia sodakohku, amalku di dunia infakku, untuk yatimku, kau terima ya Allah. Allah pasti terima, asalkan harta kita berdasarkan daripada rizqan thayyiban. Artinya rizki yang thayyib itu sudah pasti halal. Manakala harta kita yang halal, yang baik itu untuk beramal, pasti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati, bentar lagi zaman pemilu. Zaman pemilu ini kita bakal milih banyak pemimpin, baik pemimpin daerah, khususnya pemimpin negara. Di antara banyak-banyak calon presiden, calon gubernur, bupati, bahkan caleg legislatif, baik DPR RI maupun DPD ataupun DPD RI-nya. Ini mulai nih, bentar lagi nih, banyak tuh yang bakal kita terima, minta dukungan ini, minta dukungan itu. Ya, pertama kadang-kadang mereka yang nggak kenal juga baik-baikin kita, betul nggak? Ada yang muslim, ada yang non muslim, berbagai macam cara dia belusukan datang ke kampung-kampung. Ada yang dengan cara ngasih stiker, ada yang dengan cara ngasih amplop, ada juga dengan cara yang ngasih makanan. Kita terima karena kita diberi. Setelah terima kita ucap alhamdulillah, baca istighfar, baca sholawat. Takutnya duit tidak thayyib, tidak baik. Ya, berdoa sama Allah. Kalau kita dikasih apa aja, mau sembako kayak apa, awas, hati-hati. Kadang-kadang dari atas mau bener, ke bawah mau udah mulai kagak bener. Dan kita coba dah minta sama Allah, beristikharah dengan doa istikharah, minta keputusan yang terbaik untuk Indonesia, agar supaya Indonesia ini mendapatkan pemimpin atau presiden yang benar-benar amanah kepada rakyatnya. Jangan cari presiden yang arogansi, yang mau nyeruduk rakyatnya.
Tapi kita udah waktunya saat ini ikutin ulama. Manakala kata ulama A, kata ulama B, kata ulama C, ya C. Jangan ngikutin diri sendiri, apalagi ngikutin milih pemimpin karena sembako, karena kedekatan, karena duit. Yang penting dapat sembako, dapat duit. Kalau gua nggak dikasih sembako, nggak dikasih duit, nggak bakal gua pilih. Yang terhebat ikutin ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya ulama yang paling takut kepada Allah itu ya ulama. Manusia, orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang patut kita akui dan kita ikuti adalah ulama yang hasan, yang baik, yang memang manakala ia membela rakyatnya, untuk apa? Untuk supaya rakyatnya itu baik, dia mampu untuk bernegosiasi dengan pemerintah, dengan presiden, dengan gubernur. Manakala rakyat menemukan suatu kezaliman, maka ulama yang mampu untuk membenahi itulah yang patut kita ikuti. Itulah ulama yang takut kepada Allah, dan jangan kita ikuti ulama-ulama yang ulama-ulama yang rusak. Ya, berkiblatlah kita kepada ulama. Ya, karena ulama adalah kekasih Allah. Dan ulama itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Tentang apa? Tentang kemungkaran. Manakala kata ulama, pilih presiden A, pilih. Ya, jangan B, jangan saya jangan. Ikutin ulama. Tetap kita memilih pemimpin adalah yang amanah. Ya, jangan sampai kita salah pilih. Intinya waktunya nanti kita pilih, kita ikutin anjuran daripada orang-orang alim, guru-guru kita, ikutin aja. Ya, jangankan menangnya, kalah pun insya Allah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa biidnillah. Semoga kajian kita pada malam hari ini membawa barokah buat kita, manfaat buat kita semua, untuk keluarga kita, manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Jangan lupa, walaupun gak semuanya kita amalkan, minimal satu doa kita amalkan, kita hafalkan, dan kita baca itu doa. Ya, semacam tadi yang paling gampang doanya apa tuh? Doanya adalah Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Itu paling gampang. Amalkan doa itu. Bude mau berangkat kerja, baca rumah. Di rumah sebelum baca apa-apa, baca Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Ya Allah, aku titipkan diriku, aku titipkan keluargaku, dan aku titipkan hartaku kepadamu. Untuk apa? Untuk fisabilillah, di jalan Allah. Boleh sini dagang tuh di jalan Allah. Untuk ibadah hasilnya, betul? Untuk ibadah. Kalau ngaji ngasih pelerek buat ibadah. Dan mau berangkat ke Jawa udah nyiapin 200, itu ibadah. Itu jadi hartanya jadi barokah insya Allah. Jadi besok yang berangkat ke Jawa siap dengan niat untuk tujuan apa? Man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofa'a aliman faka'annama sofa'ani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasa di fid dunya, wa man jalasa di fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang zaroh atau datang kepada orang alim, kata Rasul, seakan-akan dia datang kepada. Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, kata Rasul, seakan-akan dia bersalaman denganku. Kata Rasul, siapa orang yang duduk bersama orang alim, seakan-akan dia duduk bersamaku fit dunia, di dalam dunia. Dan barang siapa yang duduk di dalam dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, seakan-akan dia duduk bersamaku sampai datangnya hari kiamat. Maka pasang niat, kita zarah tul'us syamsi di makbarah mursyid kita. Insya Allah kita kirim Fatihah buat beliau. Jangan sampai memberatkan beliau, tapi kita ringankan beliau dengan doa dan istighfar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nahussu ila hadrati
Syekh Al-Faqih Al-Alama Al-Mafrullah Syekh Habib Ahmad Husaini bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Asqaf Syekh Syarif Taitullah Gunung Jati Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamnya ngaco itu. Iya, 2 jam.